Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rahasia doa yang tak terucap. Jadi ketika getaran batin lebih kuat dari 1000 kata, itulah yang doa-doa yang akan menembus dinding langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mewujudkan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Sejak kecil hingga usia kini, entah berapa ribu kali kita sesungguhnya telah mengadakan doa, menengadahkan tangan ke langit. Kita memanjatkan doa untuk memohon kesembuhan, memohon rezeki, jodoh, perlindungan, dan kebahagiaan lainnya. Tapi pernahkah kita sesungguhnya menyadari sejenak dan bertanya, dari semua doa, dari ribuan doa yang kita lantunkan, sesungguhnya berapa persenkah yang pernah terkabulkan? Pernahkah saudara-saudara semua menyadari ini? Apakah benar semua doa-doa kita terkabul? Karena sebagian dari kita mungkin enggan menghitungnya, karena saya tahu pasti takut kecewa, sehingga kita tidak pernah menghitung sungguhnya berapa kali dalam hidup ini kita sudah pernah berdoa. Namun kita tidak pernah mempertanyakan dan pernah menganalisa atau menghitung berapa banyak doa-doa kita yang terwujud. Atau karena kita ini telah terlalu lama meyakini bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan meski tak tahu kapan terwujudnya. Itulah yang selalu kita dengar. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa doa yang terkabul bukanlah doa yang paling banyak kita hafalkan, melainkan justru yang paling dalam kita rasakan. Doa yang hanya keluar dari mulut, berapa banyak doa yang kita ucapkan hanya karena kita hafal kata-katanya. Barangkali berapa banyak doa yang kita baca dari kitab-kitab atau dari tuntunan para guru tanpa memahami kedalaman maknanya. Al-Quran sendiri memang memberitahukan kita untuk berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Itu adalah bunyi Quran surat ayat Ghafir ayat 60. Surat Quran Ghafir ayat 60. Namun dalam ayat ini Allah juga menegaskan bahwa yang Dia kabulkan adalah doa dari orang-orang yang dalam keadaan terdesak, penuh rasa butuh, penuh rasa keikhlasan. Itu yang kalimatnya berbunyi, siapakah yang memperkenalkan doa yang berada dalam kesulitan ketika dia berdoa kepadanya? Itu bunyi surat Al-Quran An-Naml ayat 62. Itulah doa yang keluar dari kedalaman jiwa, bukan dari permukaan lisan. Orang yang lahir dari rasa putus asa dan dari makhluk dan berharap hanya kepada Tuhan, doa yang tak pernah panjang, tapi doa yang penuh getaran. Doa adalah penciptaan. Doa itu bukan sekedar permintaan. Dalam perenungan yang jujur, saya menemukan bahwa doa yang paling sering terkabul dalam kehidupan saya bukanlah doa-doa yang sering saya lafalkan dengan suara, melainkan setelah saya mati, doa-doa yang terkabulkan itu adalah doa-doa yang saya bayangkan dalam hati, yang saya ciptakan dalam batin ini lewat imajinasi, harapan, dan keyakinan. Dalam berdoa, saya itu sedang mencipta, saya membayangkan sesuatu yang saya inginkan dengan penuh kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan, seolah-olah itu sudah terjadi pada saya. Saya merasakan seolah-olah saya sudah memiliki apa yang saya bayangkan itu
dan kemudian saya mensyukurinya. Dan anehnya, hal itulah yang sering menjadi nyata. Dan itu udah pernah saya alami dari sejak saya kecil hingga seusia ini. Dan anehnya hal-hal yang saya ciptakan lewat hayalan saya itu hampir semuanya sudah terwujud. Dan tanpa saya sadari, sesungguhnya apa yang saya lakukan itu adalah sedang mencipta dengan ruh kita, dengan sang batin kita. Bukankah Allah juga menciptakan dengan kehendak dan kata-katanya? Sesungguhnya urusannya apabila dia mendaki suatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah maka terjadilah. Itu bunyi surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika kita membayangkan suatu dengan getaran batin yang penuh, sesungguhnya kita ini sedang menanamkan biji dalam ladang rohani. Lambat laun atau cepat, biji itu akan tumbuh seperti hukum alam yang berlaku dalam dunia ruh. Mengubah diri bukan sekedar meminta dari langit. Kita sering berpikir bahwa doa adalah seperti mengirimkan surat ke langit dan berharap balasan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menetapkan sunatullahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi doa bukanlah memindahkan tangan Tuhan agar mau memberi. Doa sejatinya adalah mengubah diri kita agar selaras dengan kehendaknya, agar pantas menerima. Doa adalah usaha rohani untuk menyelaraskan bayangan dalam batin dengan kenyataan yang akan datang. Mengapa kita takut menghitung doa yang tidak terkabul? Karena bila kita hitung baru kita sadar ternyata banyak doa hanya kita hafalkan tetapi tidak hadirkan. Kita tidak menghadirkan, kita hanya mengeluarkan lewat kata-kata. Kita sekedar membaca, kita sedang bukan mencipta. Sekedar berharap, bukan yakin. Karena itu banyak yang putus asa dari doa. Padahal doa itu tidak pernah salah. Yang keliru itu adalah cara kita memahaminya. Para sahabat yang budiman dimanapun Anda berada, doa sejatinya adalah tidak selalu berbunyi. Salah satu rahasia besar dari para arif adalah bahwa doa terbaik seringkali tak terdengar. Dan dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Surat At-Toha ayat 7. Bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari lisanmu, Allah telah tahu isi hatimu. Maka berdoalah dalam diam dengan seluruh kehadiran jiwa. Jadi para hadirin, kembalilah ke dalam doa bukanlah sekedar ritual. Ia adalah kekuatan penciptaan batiniah. Setiap kali engkau membayangkan kebaikan dengan yakin, engkau sedang menanamkan benihnya. Dan setiap kali engkau mengucapkan doa tanpa hati, engkau hanya meniup debu ke dalam angin. Dan setiap kali engkau mengucapkan doa tanpa hati, engkau itu hanya meniupkan debu dalam angin. Kembalilah ke dalam, temukan keheningan. Di sanalah Tuhanmu menunggu, bukan di antara kata-kata, tetapi di antara detak hatimu dan keyakinan ruhmu. Jadi jangan takut jika doamu tak terucap. Jangan takut jika doamu tak ada doa yang lebih jujur daripada bisikan batin yang mengandung cinta dan keyakinan. Kenapa pada akhirnya bukan mulutmu yang menciptakan, tetapi jiwamu yang menyentuh langit. Para hadirin, demikianlah makna dan hakikat berdoa menurut saya. Jadi doa yang terkabul, doa yang dikabulkan adalah doa-doa yang keluar dari kedalaman batin yang mirip sebuah hayalan atau bayangan yang kita membayangkan sesuatu, dan apa yang kita bisa bayangkan,
Apa yang kita bisa imajinasikan sesungguhnya itu barangnya sudah ada, tinggal menunggu waktu kapan hasilnya itu akan menjadi nyata sesuai harapan kita. Demikianlah penyampaian saya tentang berdoa. Semoga berguna kepada siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan video YouTube ini. Untuk itu, agar channel YouTube kami tetap berkembang, mohon kiranya sudilah sahabat-sahabat yang mendengarkan video YouTube ini, berikanlah subscribe, like, dan komennya apabila ada kata-kata saya yang tidak sependapat dengan saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.